Masjid Tegalsari adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-18. Masjid ini terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini didirikan sekitar abad ke-18 oleh Kiai Ageng Muhammad Besari, seorang ulama kondang yang juga berperan dalam babat Desa Tegalsari. Masjid Tegalsari merupakan pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Ponorogo pada masa itu. Masjid ini juga menjadi ikonik wisata religi di Kabupaten Ponorogo. Orang-orang yang ingin berwisata religi di Ponorogo pasti akan mampir ke Masjid Tegalsari. Mereka biasanya melaksanakan sholat hingga mengaji. Teman, sekarang aku sudah berada di Masjid Jami Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Masjid Jami Tegalsari ini merupakan salah satu masjid kuno yang terdapat di daerah Jawa Timur. Di depan Masjid Tegalsari terdapat menara yang diapit oleh 4 gerbang, yang di setiap atas gerbangnya memiliki tulisan-tulisan dari bahasa Sanskerta. Di antaranya adalah Dworo Paratro, Dworo Bawono, dan Dworo Atmo. Ketika didirikan sekitar abad ke-18, bangunan masjid ini ukurannya masih tidak seluas seperti saat ini. Namun, akhirnya bangunan masjid diperluas oleh cucu dari Kiai Ageng Besari, yaitu Kiai Kasan Besari, yang bertujuan dapat menampung jamaah lebih banyak. Di dalam Masjid Tegalsari terdapat tiang kokoh dari kayu jati tanpa paku. Semua kayu jati tersebut dikuatkan dengan pasak kayu. Masjid ini berarsitektur Jawa dan memiliki 36 tiang dan atap berbentuk kerucut. Jumlah tiang mengandung arti jumlah wali atau wali songo 3 ditambah 6 yakni 9 yang dulunya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan atap yang berbentuk kerucut menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masjid tersebut terdapat mihrab atau tempat imam memimpin sholat, yang di bagian atasnya terdapat ornamen ukiran kayu jati yang melengkung. Di dalam masjid ini juga terdapat 2 ruangan, antara untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Selain itu, kubah masjid juga masih terbuat dari tanah liat, sejenis gerabah yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini. Bangunan masjid dengan atap tumpang 3 berada di sebelah barat. Ada 4 saka suku, 12 saka rawa, dan 24 saka pinggir sebagai penyangga atap tajuk yang dipasang dengan sistem ceblokan. Saat ini, kondisi kayu penyangganya masih kokoh, sedangkan yang sudah rusak karena termakan usia adalah mimbar, yang sekarang adalah mimbar kayu berukir yang merupakan replika mimbar asli. Setelah itu, di sebelah timur berdiri pendopo dengan atap limasan khas bangunan Jawa. Kekunoan arsitektur Masjid Tegalsari di samping dapat dilihat dari konteks dan keletakan, juga dari unsur fisik masjid yang lain. Berbeda dengan bangunan baru di sisi timur yang beratap kubah dari bahan metal. Pada dinding luar Masjid Tegalsari terdapat sejarah bacaan tentang Masjid Tegalsari, amalan-amalan doa, maklumat adab di dalam masjid,
dan juga kegiatan rutinan Masjid Jami Tegalsari. Masjid Tegalsari ini dikelilingi oleh pagar. Adanya pagar keliling yang mengitari kompleks masjid ini adalah bertujuan untuk memisahkan daerah yang sakral dan profan. Di samping bagian masjid di bagian kiri, terdapat adanya bekas kolam pada bangunan masjid tersebut. Kolam tersebut dibuat kemungkinan dengan latar belakang tertentu, antara lain berfungsi praktis untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke dalam masjid. Dan juga kolam melambangkan samudra yang mengelilingi dunia yang berpusat pada Gunung Mahameru. Gunung Mahameru diwujudkan dalam bentuk bangunan masjid yang beratap tumpang. Bentuk atap tumpang berasal dari masa Indonesia Hindu dan dipakai pada bangunan sakral sebagaimana dapat dilihat dari beberapa relief candi. Di samping masjid juga terdapat sumur. Sumur itu konon katanya tak pernah kering meskipun pada saat musim kemarau tiba. Beberapa orang juga meyakini air dari sumur itu mengandung khasiat dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tak jauh dari sumur, di seberang kanan terdapat makam Kiai Muhammad Besari. Beliau adalah ulama besar yang menjadi guru dari segala guru, yang sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat, khususnya Tegalsari, untuk masyarakat Ponorogo. Sampai saat ini pun namanya juga masih sangat dikenal akrab, khususnya di masyarakat Ponorogo. Makamnya pun sampai kini masih sering dikunjungi peziarah, baik dari daerah Ponorogo sendiri maupun dari luar Ponorogo. Kiai Ageng Muhammad Besari berasal dari keturunan Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit melalui jalur ayahnya, yaitu Kiai Anom Besari Caruban Madiun. Sementara itu, dari garis keturunan ibunya, Nyai Anom Besari, Kiai Ageng Besari memiliki nasab yang berasal dari Sayyidati Fatimah Az-Zahra, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ziarah makam, jamaah bisa datang siang ataupun malam hari. Biasanya, peziarah akan terus naik saat memasuki bulan Ramadan, terutama pada 10 malam ganjil terakhir. Adapun kita untuk berziarah juga harus mematuhi peraturan yang ada. Antara lain adalah sebelum berziarah, hendaklah kita untuk mensucikan diri terlebih dahulu dengan berwudu. Dan juga kita harus melepas alas kaki. Di sini juga sudah disediakan tempat wudu antara wanita dan juga pria. 50 meter di barat komplek makam Kiai Ageng Muhammad Besari terdapat makam Kiai Nur Sodik Al-Hafiz, makam adik kandung Kiai Ageng Muhammad Besari, yang dulu dikenal sebagai ahli administrasi Pondok Gebang Tinatar dan sebagai guru kanuragan bagi santrinya. Tak jauh dari seberang masjid juga terdapat Dalem Ageng Kiai Ageng Muhammad Besari, atau rumah yang dahulu dihuni oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Bentuk rumahnya atau arsitektur rumahnya juga masih sangat kental dengan Jawa kuno. Dan tiang-tiangnya yang juga masih kokoh, yang berasal dari kayu jati. Biasanya tempat ini juga dijadikan tempat untuk istirahat bagi para pengunjung, karena tempatnya yang menenangkan dan juga menyejukkan. Dan pada saat itu juga,
Kyai Ageng Muhammad Besari juga mendirikan pondok pesantren Gebang Tinatar. Nama lain dari pondok pesantren Gebang Tinatar ini adalah Pondok Pesantren Tegal Sari, yang didirikan menyatu dengan Masjid Tegal Sari. Pada masa Pondok Gebang Tinatar, kepemimpinan cucu Kyai Ageng Muhammad Besari, yaitu Kyai Hasan Besari. Pondok pesantren Gebang Tinatar pada pertengahan abad ke-19 mengalami kemunduran. Lambat laun, pondok tersebut hilang dimakan zaman. Akan tetapi, untuk masjidnya masih bertahan hingga saat ini. Maka, dapat dikatakan bahwa Masjid Tegal Sari merupakan peninggalan dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Pada tahun 1976 sampai Februari 1977, Masjid Tegal Sari pernah dipugar oleh pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Ponorogo. Setelah pemugaran selesai, pada tahun 1978 diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pemugaran tersebut tetap dibuat seperti aslinya, yaitu dominasi kayu. Berikutnya, pada tahun 1994 sampai 1997, masjid tersebut dipugar kembali oleh proyek pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur. Banyak para pejabat yang berkunjung ke Masjid Tegal Sari ini. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, delegasi dari Maroko yaitu Syekh Ahmad bin Suhir bin Muhammad bin Jaber Al-Mataur. Salah satu alasan para pejabat Indonesia maupun luar negeri berkunjung ke Masjid Tegal Sari ini adalah karena masjid ini mempunyai nilai sejarah yang sangat penting, utamanya sebagai pusat peradaban dan pendidikan Islam di Ponorogo, bahkan sampai tingkat nasional. Di dalam kompleks ini juga terdapat Madrasah Sanawiyah Tegal Sari untuk sekolah menengah pertama dan juga Madrasah Aliyah Ronggowarsito untuk sekolah menengah ke atas. Di bawah Yayasan Kyai Ageng Muhammad Besari. Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah di sini tergabung dalam satu kompleks. Bangunan ini dibangun pada tahun 1981 silam. Selain itu, di sini juga terdapat pusat oleh-oleh dan juga jajanan khas dari Tegal Sari. Nah, jadi itu dia area-area yang terdapat di dalam kompleks Masjid Jami Tegal Sari. Di antara spot-spot yang sudah kita telusuri, yaitu dimulai dari Masjid Jami Tegal Sari, melihat dalamnya hingga bentuk-bentuk dari bangunannya, serta hal-hal unik yang mengandung sejarah lainnya. Setelah itu, makam Kyai Ageng Muhammad Besari dan beserta makam-makam para ulama lainnya. Dalam Ageng Kyai Ageng Muhammad Besari hingga Sumur Mukaromah. Sekian penelusuranku pada hari ini. Masjid Tegal Sari sungguh masjid yang indah dan kaya akan nilai-nilai sejarah. Dan buat kalian yang lagi di luar sana ataupun lagi jalan-jalan di Ponorogo, jangan lupa mampir ke Masjid Jami Tegal Sari. Temukan kenyamanan dan ketenangan di Masjid Tegal Sari.
Sekian dari aku. Bye-bye.